Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini Ustadz berbahagia sekali bisa menyapa antum semuanya. Insya Allah kita akan mulai belajar di kesempatan pada hari ini. Semoga antum semua tetap semangat dalam menjalankan aktivitas kita semuanya. Salah satunya adalah dengan menuntut ilmu tsaqofah Islamiyah. Baik, hari ini insya Allah Ustadz akan memberikan sedikit ilmu buat antum. Nanti silahkan disimak. Nanti setelah itu di sana ada tugas apa saja yang harus antum lakukan. Baik, itu saya dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang menciptakan antum semua, yang menciptakan seluruh alam raya dan seluruh makhluk-makhluknya. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita mendapat syafaat Rasulullah kelak di yaumil qiyamah. Insyaallah, amin. Baik, Ustadz ulangi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menjawab salam Ustadz Allah berikan kemudahan dalam meraih cita-citanya, dalam menghafal Al-Quran, dalam memahami ilmu-ilmu lain yang diperlukan antum semuanya, dan semoga selalu diberikan keberkahan dan kesehatan untuk antum dan keluarga antum semuanya. Amin. Insya Allah dalam kesempatan yang luar biasa hari ini, kesempatan yang pertama kali Ustadz mengajar tsaqofah di kelas atas, insya Allah tidak mengurangi dari niat dan semangat Ustadz dan antum semua untuk saling belajar tentang tsaqofah Islam. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Ustadz ingin berbagi sebuah cerita di momen tsaqofah yang pertama hari ini. Dalam ceritanya tentang sebuah pesawat ya. Jadi mungkin antum pernah naik pesawat. Nah, semoga yang belum pernah sama sekali naik pesawat, semoga Allah berikan kesempatan untuk naik pesawat nanti ketika antum ke tanah suci, baik umroh maupun haji. Amin. Nah, di sebuah malam yang cerah nih, nampak seorang pilot yang sudah berpakaian rapi, berwarna putih, lengkap dengan topi khas seorang pilot. Ia berjalan tenang menuju tempat ia akan bekerja, yaitu di sebuah kursi kesayangannya, di tempat paling depan pesawat antar negara. Pesawat yang biasa mengantarkannya atau biasa terbang antar negara atau antar kota. Nama pilot tersebut adalah Muhammad Hafiz Rasid. Dia biasa dipanggil dengan pilot Hafiz, seorang pilot yang cerdas, soleh, hafiz Quran, tampan pula, luar biasa. Tidak lama setelah ia duduk di kursinya, datanglah temannya, asistennya. Ia juga seorang pilot, asisten pilot.
lalu lintas udara, mengatur kecepatan dan segalanya agar selamat sampai tujuan pesawatnya. Rencananya pilot Hafiz dan pilot Randy akan membawa pesawat tersebut mengantarkan seluruh penumpang dari Surabaya menuju Jakarta. Dari Surabaya menuju Jakarta. Sambil mengemudi, kedua pilot tersebut terlibat percakapan hangat, sekalian untuk mengisi waktu selama di dalam perjalanan. Setelah beberapa jam pesawat terbang lepas landas dari jam 19 di Bandara Juanda, Surabaya, direncanakan jika lancar akan sampai di Jakarta kurang lebih jam 10 malam atau jam 21. Pilot Hafiz melanjutkan ngobrol dengan Randy. Randy, menurutmu apa yang terjadi jika kita ketika dalam penerbangan kali ini kita tidak mengikuti arahan dan instruksi dari ATC? Wah, berbahaya Hafiz. Pesawat ini tidak akan selamat sampai tujuan. Kecelakaan ketika terbang atau tabrakan antar pesawat sangat mungkin terjadi, kata Randy. Pilot Hafiz melanjutkan ucapannya. Tapi Randy, kamu kan belum kenal nih, tidak pernah melihat siapa yang memberikan instruksi kita dari orang ATC itu, kata Hafiz. Pilot Randy pun menjawab. Walaupun begitu, aku percaya dengan ATC karena ia memiliki pengetahuan dan peraturan yang pastinya menjamin kita bisa selamat sampai tujuan. Bukankah kita sering mendengarnya, sering mendengar instruksinya, sehingga terbukti bahwa ucapannya benar, meskipun kamu dan aku tidak pernah melihatnya langsung seperti apa wajahnya, siapa namanya atau warna kulitnya. Tapi yang jelas dia benar, dia ada, itu kan. Kemudian pilot Hafiz melanjutkan, bagaimana kalau kamu ragu sedikit saja dengan instruksi dari ATC, misalkan kurang dari 100%, sehingga kita kemudian berbelok atau melanggar instruksinya. Maka harusnya 100% keyakinan, kemudian kita tidak yakin dengan atau ragu-ragu dengan instruksi ATC. Kira-kira menurutmu bagaimana? Pilot Hafiz melanjutkan. Kemudian pilot Hafiz menjawab kembali. Randy, dengan ATC saja, kemudian kalau kita ragu-ragu, pasti akan terjadi kecelakaan, Hafiz. Jadi kita harus 100% yakin, tidak boleh kurang dari 100%. Pilot Hafiz melanjutkan, Randy, bolehkah aku bertanya sekali lagi? Boleh. Baik, Randy, aku yakin engkau adalah orang yang cerdas, yang bisa berpikir dengan kritis, dan engkau bisa orang yang sangat hebat dalam masalah logika. Hari ini engkau mengatakan bahwa engkau percaya dengan ATC. Engkau percaya dengan perkataannya dan segala ucapannya, padahal engkau belum pernah melihatnya. Serta belum pernah tahu siapakah dia, seperti apa orangnya. Namun engkau taat dan patuh dengan perintah dan aturannya. Namun kenapa Anda tidak yakin tentang adanya Tuhan, tentang adanya Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan langit malam ini, bulan malam ini, dan bintang-bintang yang hari ini sangat banyak bertebaran di angkasa? Bukankah itu lebih patut kita percaya? Engkau pun juga percaya bahwa pesawat yang kita naiki hari ini ada yang membuat. Tentu engkau tidak akan pernah percaya jika tiba-tiba ada sebuah besi, seonggok besi, kemudian tiba-tiba mampu membentuk pesawat dengan sendirinya. Tentu itu sesuatu yang tidak masuk akal. Pasti ada yang membuatnya. Begitu pula dengan kita, dengan lautan di bawah sana, dengan pulau-pulau, berikut dengan manusianya dan hewan-hewan, pohon-pohon. Tentu ada yang membuatnya, Randy. Tidak mungkin tidak ada yang membuatnya. Pesawat seperti ini saja yang sederhana ini ada yang membuat, yaitu manusia. Bagaimana dengan tubuh kita yang sangat unik, sangat luar biasa? Pasti ada yang menciptakan. Dan tentunya
Zat itu lebih hebat dari kita, lebih cerdas dari kita. Nah, itu menunjukkan bahwa ada zat yang menciptakan kita. Siapakah Tuhan itu? Tentunya adalah Tuhan yang tidak bergantung pada suatu, tidak punya anak, tidak membutuhkan suatu, tidak berawal dan tidak ada akhirnya. Yaitu dialah Allah Subhanahu wa taala. Randy sang pilot pun berpikir sejenak, merenung sambil mengendarai pesawat, sambil mengatur pesawat. Tidak lama kemudian Randy pun berkata, "Benar juga kau Hafiz, selama ini aku salah. Selama ini aku tidak percaya dengan adanya Allah." Akhirnya di atas awan malam itu yang indah, pilot Randy mengucapkan keimanannya kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengan dibimbing oleh Hafiz, seorang pilot yang cerdas, Hafiz Quran. Akhirnya pesawat tadi tiba di Bandara Soekarno-Hatta dengan arahan ATC. Dengan arahan tersebut akhirnya pesawat bisa terbang landas perlahan, membawa keselamatan bagi penumpang dan kedua pilot tersebut. Baik, itu saja dari Ustadz. Semoga antum, Ustadz, dan yang mendengar daripada cerita ini bisa mengambil hikmahnya, bahwa segala sesuatu itu pasti ada yang membuat, tidak mungkin ada sendirinya. Jadi semoga kita menjadi hamba Allah yang memiliki keyakinan 100% tidak kurang. Jadi keyakinan 100% kepada Allah, bahwa Allah itu ada dan kita tunduk dengan dan patuh dengan segala perintahnya dan segala aturannya. Dengan begitu, semoga kita bisa selamat dalam perjalanan dari dunia ini hingga akhirat kelak. Di mana Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidha waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Artinya, Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan Dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya atau aturan-aturannya dengan tepat. Allahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tugas antum hari ini adalah coba antum tulis dalam sebuah kertas, antum tulis aturan-aturan tentang 3 hal. Pertama, aturan antum, hubungan antum dengan Allah, kemudian hubungan antum dengan manusia, dan hubungan antum dengan antum sendiri. Ya. Jadi, contohnya nih, hubungan antum dengan Allah yaitu dengan sholat. Kalau antum dengan manusia dengan tolong menolong. Kalau antum sendiri dengan antum sendiri yaitu antum menjaga diri antum dari kemaksiatan, seperti itu. Nah, antum harus memberikan contoh masing-masing 2 saja, masing-masing 2 saja. Jadi totalnya 6. Ya. Itu saja Ustadz. Kemudian yang kedua adalah coba antum hafalkan ayat tadi, ayat 2 dari soal Furqan. Nanti semuanya yang tadi ditulis di foto dikirimkan Ustadz, kemudian rekamannya dari yang antum hafalkan nanti dikirim ke Ustadz melalui WA ya, 0852 1849 4304. Baik, itu saja dari Ustadz. Kurang lebih mohon maaf. Tetap semangat semuanya dalam belajar, dalam mengerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.